Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak penasehat, bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, singkatnya kepada hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Haq Naqsabandi rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia ini kita dapat hadir berkumpul di majelis zikir perguruan Thariqat Naqsabandi dalam keadaan kita sehat walafiat. Moga-moga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, dan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Baru saja kita telah sama-sama menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita dalam hal sholat, salawat, serta kita berzikir. Ini 3 rangkaian ini yang menjadi satu peramalan utama kita, kewajiban kita. Dan ini yang kita tidak boleh kita tinggalkan dan kita tidak boleh lalaikan dalam keadaan apapun, situasi apapun. Karena ini wajib, hukumnya kita harus kita tegakkan agama Allah setegak-tegaknya. Dan ini merupakan satu nasihat para nabi-nabi terdahulu bahwa semua bernasihat untuk bagaimana menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan kemudian kita tidak boleh ada cerai-berai di dalamnya. Ada satu kesatuan, satu perkumpulan, satu halkah atau satu jamaah ini untuk memperkuat ya keimanan kita, memperkuat ya pendirian kita, memperkuat satu himmah kita, semangat kita. Kalau tidak, ya kita akan cepat rapuh, cepat patah. Kalau kita hanya berjalan sendiri-sendiri, mungkin kita berpikir bahwa saja bisa saya lakukan di rumah sendiri-sendiri. Itu berbeda. Ya walaupun kita lakukan seperti itu. Bahkan kalau kita hanya melakukan di ranting-ranting saja, namun di induknya kita lupakan. Ya. Karena semua sehingga menjadi baik. Yang ranting-ranting ini karena ida induk. Lihat aja pohon sebaik-baik ya yang kita harapkan daripada buahnya dari pohon itu sendiri. Kalau ya pohonnya tidak bagus ya. Dari pohonnya yang bagus, kemudian dari dahannya, rantingnya, dan semua akan menjadi bagus. Nah, inilah yang kita sama-sama kita harus ditegakkan, pelihara, dijaga sehingga kita bisa berada di dalamnya, di dalam hari-hari kita, dalam nuansa kehidupan kita ini, supaya kita warnai kehidupan hari-hari ini dengan ibadah kepada Allah, terlebih-lebih dalam zikir. Itu kita, daripada kita yang mungkin mengambil beberapa pilihan misalnya, karena di dalam peramalan-peramalan ini sangat banyak pilihan. Nah, sebenarnya kita ini diberikan keluasan oleh Allah, kebebasan, silakan. Nah, di situ banyak orang-orang yang mengambil ya istilahnya amalan-amalan ya bacaan Qur'annya misalnya
kajian-kajiannya misalnya. Ada yang mungkin salawatan misalnya begitu, atau tahlilan dan sebagainya. Berbagai banyak pilihan-pilihan. Nah, kalau kita melihat dari beberapa macam peramalan-peramalan ini, tentu yang sini yang paling terasa sekali ya. Ya rasa di sini kan kita bicara rasa lah, bukan lagi sekedar peramalan semata, tetapi adalah rasa. Sejauh mana rasa yang kita dapatkan, itulah bentuk dari peramalan kita. Nilai daripada peramalan. Kalau kita ada rasa berarti nilai amaliah kita masih belum tersentuh ya. Belum bagaimana ke Allahnya, kepada diri kita sendiri belum ada rasa, apalagi rasa kita mahabbah kita ke Allah, terkoneknya ke Allah, bahkan mahabbahnya Allah itu kan tergantung dari kita sendiri kan begitu, mengawali memulainya kan begitu. Jadi sebabnya kita memilih zikir jahar ini adalah sebagai pelamaran yang khusus, terutama di dalam wadah kita di perguruan Thariqat Naksabandi. Ya, kita tidak mau kita ganti-ganti dengan yang lain-lain kan begitu. Makanya ini menjadi satu ya pertanyaan, menjadi satu ya persoalan dari saudara-saudara kita yang belum masuk ke wilayah zikir Allah atau illallah. Kalau sudah masuk di wilayah itu, sehingga maka tidak mau gantikan yang lain, dan memang ada di situ, rasa itu ada di situ gitu. Ketika Allah yang ada, yang kita temukan gitu di dalam hentakan-hentakan itu, disitulah rasa tenang, nikmat, dan ya satu hal yang sangat luar biasa gitu. Itu yang membuat tidak terhenti sebenarnya. Kalau kita mau tidak hentikan, ya tidak akan terhenti kan begitu. Tapi kan ini ada kewajiban fisik kita, jahir ini. Nah, itulah perlunya kita harus jaga kan begitu sebenarnya. Bagian-bagian rohaninya perlu dikasih, beri menu, beri makan, beri kehidupan dia kan, kehidupannya ada ya. Jangan sampai kehidupan rohani mati karena gara-gara kehidupan zahir yang kita pedulikan, lupa gitu. Itu sebab Allah katakan, janganlah kamu dilarikan oleh harta dan anakmu dalam berzikir kepadaku. Barang siapa berbuat demikian maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kan itu pernyataan Allah. La tulhikum amwalikum wa auladikum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalik fa ulaika minal khasirin. Nah, itu bahasa-bahasa ini kan sudah sering kita sampaikan, tapi masih saja kan kita terlalaikan ya. Sampai kapan kan gitu? Apakah sampai napas terakhir baru? Itu pun juga lalai, kita nggak mampu melakukan zikir. Di napas terakhir aja kita nggak mampu. Bayangkan enggak? Kalau sudah di napas terakhir nggak ada zikir, udah berarti itu sesuatu hal yang kemudaratan buat kita, kebahayaan gitu. Ya, jangan sampai akan tergantikan zikir Allah itu dengan hal yang lain di dalamnya. Itu yang saya maksudkan. Karena pernyataan Allah itu ada. Barang siapa yang sunyi, sepi ruhnya, jiwanya, hatinya dari zikir kepadaku, maka aku jadikan adalah setan lah sebagai tempat. Itu tempatnya setan. Maka di situ ada pukul setan, sanubari di situ. Makanya jangan sampai ada sebenarnya. Makanya ada bahasa pukul setan itu hentakan zikir ini sebenarnya. Allah menjadikan bintang-bintang ini sebagai alat pelempar setan. Alat pelempar setan itulah zikir. Maka zikirlah yang sekeras-kerasnya, sehentak-hentaknya. Nah, dalam zikir inilah yang kita kita harus dawamkan gitu, biasakan, terus latih sebenarnya. Nah, latihan-latihan ini yang sebenarnya yang masih kita belum kompak rasanya, belum sama gitu kan. Kalau sama itu mantap itu loh, berjam-berjam itu nggak terasa gitu. Ini kadang-kadang ada sedikit, ada agak keras, ada cepat dan sedikit. Nah, nanti mudah-mudahan inilah yang saya harapkan sebenarnya dari kepengurusan ini kan. Nah, ini coba terjun siapa-siapa, nanti bikinlah tim istilahnya. Satu kelompok yang benar-benar kita tata zikir ini baik. Wah, kalau ini bagus kita keluar sama-sama. Wah, mantap udah itu. Wah, ini zikir apa nih? Wah, itu mesti mereka akan bergetar dengan zikir. Beberapa jamaah luar atau orang-orang yang belum jamaah begitu dengar hentakan zikir itu luar biasa. Bergetar memang. Wah, itu karena kita menghidupkan hati kita dari zikir. Siapa tahu mereka terhidupkan hatinya dengan zikir kita ini kan begitu. Berilah cahaya dengan zikir. Nawiru qulubakum bizikr. Terangilah rumahmu, terangilah kalbumu dengan zikir kan gitu. Kalau gitu enggak ada berarti bagaimana caranya menerangkan itu, memberikan pencahayaan di sana. Itu sebabnya Nabi mengatakan fa'alaika bizikrillah fa innahu nurul laka. Wajib kata Nabi atas kamu berzikir karena zikir itu adalah nur bagimu, cahaya. Nah, bayangkan enggak? Ya, coba tadi jamaah kita ada ngelapor nih.
Lapor bahwa dia merasakan dalam berkendaraan itu kok nggak ada cahaya, nggak ada lampu, ya kan enggak? Tapi dia paksakan untuk biar sampai di sini. Itu di dalam spiritualnya. Tapi begitu nyampe sana, apa yang terjadi? Terang benderang yang kita temukan. Itu apa artinya? Nah, itulah artinya kita diminta untuk ya datang, karena itu sebuah suatu hal yang luar biasa petunjuknya itu. Itulah makanya kita jangan terlalu lalaikan terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Kita di sini membangun halqa hanya sekali seminggu lah itu. Ya itu pun juga sudah cukup lah, mungkin kita mau tambahkan itu aja agak berat kan gitu. Ya paling tidak mungkin sesibuk-sibuknya 1 kali 2 minggu lah, atau sesibuk-sibuknya lah 1 kali sebulan lah misalnya, kan silakan kan gitu. Persoalannya adalah nanti ketika saat terakhir itu kan nanti disitulah mereka merasakan satu kekurangan, penyesal sebagainya. Rasa itu masih ada gitu. Serajin apapun aja masih kurang, apalagi ndak rajin-rajin amat kan. Yang rajin aja masih kurang karena merasa begitu kemanfaatannya, padilahnya yang begitu luar biasa. Bagaimana ndak kan begitu? Semua dapat dia manfaatkan dari hasil daripada zikir itu sendiri. Apapun itu dia, baik dari tempat dia keduduk dan daripada istana, tempat dia duduk, kan itu terlaksana dibuat daripada cahaya. Bayangkan enggak? Allah ciptakan semua dari cahaya. Semua itu dari cahaya. Nah, cahaya itu dari mana? Adalah dari amal zikir. Bahkan kita dikitari oleh malaikat itu kan dari cahaya juga kan. Itu sebabnya semakin banyak zikirnya, semakin banyak juga benteng kita kuat. Benteng itu penjagaannya kan luar biasa sebenarnya. Makanya sampai-sampai dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang banyak berzikir kepada aku sehingga dia tidak sempat untuk berdoa, bahkan sampai doanya lupa, maka aku lebih utamakan orang-orang yang berzikir daripada orang yang berdoa. Malah Allah mendahulukan orang yang berzikir. Nah, itu sebabnya kita hanya zikir dan zikir. Jadi yang lain-lainnya itu adalah sebagai syiarnya, sehingga kita mengingatkan bahwa begitu juga kita harus bermohon juga kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir daripada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu semuanya. Jadi semua maunya itu supaya kita dapat, keluarga kita di sini dapat, semua dapat. Bagaimana enggak? Kan jadi coba kebahagiaan enggak sangat. Itu makanya di surga itu enggak ada orang yang susah di sana, kan gitu. Karena mereka semua senang dan Allah memberikan sebuah penghargaan yang mulia di sisi Allah. Tapi bagi orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam waktu siang maupun malam. Qiyaman wa'qudan wa'ala junudihim. Dalam keadaan dia duduk, berdiri maupun dia berbaring. Dalam hidupnya selalu diisi dengan zikir. Karena kehidupan kita ini duduk, berdiri atau berbaring. Salah satu, kalau kita tidak duduk ya berdiri, kalau udah berdiri ya berbaring kan mana niki. Nah, itu sebabnya dalam 3 perkara itu wajib kita harus zikir. Makanya Allah katakan, hai orang beriman, hendak kamu zikir kepada Allah dalam keadaan kita duduk, berdiri maupun berbaring kan begitu. Nah, ilmunya kita sudah temukan, nah tinggal kita aktifkan gitu sebenarnya. Zikirlah sebagaimana yang kita ditunjukkan itu sebenarnya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Sesuaikan dengan ilmu yang sudah kita terima. Itu menjadi kewajiban kita. Itu merupakan ijab kabul kita. Jangan nambah-nambah, jangan yang lain-lain kan gitu kan. Ikutlah sesuai dengan yang sudah ijab kabul kita. Jadi serah terimanya kita di situ. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita, pedoman kita sampai hari akhir hayat kita. Moga-moga segala amal ibadah kita, apa yang menjadi ilmu dan amaliyah kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja penjelasan-penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.